Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman psikologi. Ya, kali ini kita mengadakan intervensi sesi kami seorang psikolog di sini ya, mahasiswa psikologi menjadi fasilitator terhadap orang tua, orang muda maupun lansia untuk mereka menceritakan, men-share pengalaman mereka ya tentang hidup mereka untuk menjadi atau untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Kali ini kita mengangkat tema tentang cara saya tetap tenang dan bahagia di usia tua. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung sapa saja narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, panggil Uma aja. Baik, kita panggil Uma saja ya. Baik Uma, boleh ceritakan nama, usia, dan aktivitas sehari-hari Uma nih sekarang? Saya dengan Uma Sofi. Aktivitas saya di rumah tangga. Cuma kadang-kadang kalau di dusun desa kayak gini kan rumah tangga ikut-ikut ke sawah ya, bantu-bantu suami. Itu aja sih. Usia saya 46. Usia 46. Ya, alhamdulillah masih dikasih waktu, kesempatan. Oke teman-teman, jadi di sini narasumber kita bernama Uma Sofi, umurnya atau usianya 46 tahun dan aktivitasnya ya biasanya juga ikut berkebun ya, Uma ya. Oke. Nah, Uma, gimana Uma membayangkan masa tua Uma nih? Apakah dulu Uma itu membayangkan masa tua itu gimana gitu maksudnya, dan apakah gambaran Uma dulu itu sesuai dengan yang Uma lakukan atau rasakan sekarang? Masya Allah. Gak pernah ada terpikirkan ya sebenarnya, itu kan qadarullah ya, ketentuan Allah, dan kita tidak tahu masa depan kita tuh seperti apa. Ya sebenarnya sih kepengennya kita bahagia, tentunya dalam rahmat Allah ya. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan gitu, di usia tua seperti ini. Tidak ada pernah kepikiran tuanya kita nanti seperti apa gitu, dan kita nggak tahu sampai kapan gitu loh. Allah kasih kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Insya Allah ya dikasih kesempatan lebihin dari Nabi aja juga kita udah bersyukur banget gitu ya. Apalagi di usia kita kayak gini itu kan benar-benar suatu yang sangat Insya Allah ya, benar-benar kita harus bersyukur gitu loh, dikasih kesempatan sampai saat ini gitu, dengan usia sampai saat ini gitu. Oke Uma. Dulu kalau boleh tahu ketika Uma masih istilahnya masih anak-anak hingga remaja dewasa, dulu cita-cita Uma tuh apa sih Uma? Kalau boleh tahu nih. Sebenarnya waktu lagi masih usia anak-anak ya, usia anak-anak, masih sekolah SD gitu. Aku tuh sebenarnya kepengen jadi guru. Pengen jadi guru, Masya Allah. Sebenarnya selalu pengen jadi guru gitu. Tapi begitu meranjak dewasa, remaja, ya tetap sih masih pengen jadi guru. Begitu dewasa, beda lagi kan, itu kan semuanya kan tergantung dengan pergaulan ya, luar lingkungan pergaulan kita, terus kehidupan kita sehari-hari itu kan. Dulu kan ya dulu sih pas lagi dewasa aku menjelang SMA ya, dewasa 2 SMA itu ya, SMA ya kepengennya Masya Allah itu jadi pengen jadi makeup artist. Iya, tapi ya namanya itu kan karena aku miskin dengan ilmu, belum ngerti, belum paham gitu kan. Tapi setelah menginjak usia 40 tahun, Allah kasih kesempatan aku untuk kembali lagi kepada Allah. Dikasih lagi kesempatan untuk berada di jalan Allah. Itu lebih nikmat, dan cita-cita yang aku kepengen itu malah sekarang aku lebih mendekat lagi kepada Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan rahmatnya, dan kembali kepada Allah itu dalam keadaan
husnul khotimah. Amin, amin, amin. Itu Masya Allah. Masya Allah, Ma. Mulia Siap, sekali ya siap, siap. cita-cita Uma. Baik, Uma, di akhir-akhir ini ada nggak aktivitas fisik yang Uma lakukan setiap harinya gitu? Fisiknya ya kita mendekat sama Allah, kita banyakin sholat, di apa selain sholat 5 waktu ya ditambah dengan sholat sunnah. Karena kan hidup ini apa sih yang kita cari kalau bukan mengharap ridhonya Allah? Oke, berarti Makanya- selain sholat kayak gitu mungkin kayak jogging atau gimana gitu nggak ada, Uma? Atau memang hanya di rumah saja gitu, Uma? Insya Allah ya, aku apa ya, sebenarnya sih jogging sehat sih, sehat gitu. Cuma insya Allah ya, gimana ya, aku menjaga diriku, menjaga suamiku, menjaga keluargaku. Jadi kalau memang dalam hukum Islam ya, memang seorang perempuan apalagi istri itu kan harus berada di dalam rumah suaminya, apa lebih baik lagi ada di lebih dalam lagi dari rumah suaminya gitu ya. Jadi aku menjaga seperti itu. Jadi cuma yang aku harapkan, cuma aku kepengen tuh Allah ridho aja. Semua atas semua tingkah laku aku, semua perbuatan aku. Ya kalau untuk olahraga ya nggak salah sih, ya oke aja. Asal kita kalau mau berolahraga ya kita harus bersama dengan mahram kita. Gitu. Oke. Lebih aman seperti itu. Siap Uma. Nah, Uma tadi kita udah ke fisik, kita sekarang ke pola makan nih, Uma. Gimana sih Uma mengatur pola makan di usia Uma yang sekarang gitu? Ada nggak sih prinsip-prinsip khusus? Contohnya kayak jam segini makan, 8 nggak makan jam segini gitu? Atau misalkan nunggu lapar dulu nih baru makan? Nah, gimana kalau pola makan dari Uma nih? Lebih banyak kita mengosongkan perut itu lebih baik sebenarnya. Jadi jangan terlalu kita, kalau usia-usia kayak udah kita usia masuk 40 tahun itu, ya kayaknya lebih banyak kita puasa sunnah. Terus puasa-puasa di hari-hari Arafah ya, di hari-hari yang baik lah gitu. Jadi enggak, kalau menurut aku ya gitu. Dulu kan kita udah ngerasain lebih banyak makanan lah gitu. Sekarang untuk cari yang sehatnya aja. Jadi kalau misalnya pun dalam keadaan tidak puasa, ya pagi-pagi bangun tidur itu minum air putih hangat. Gitu. Bukan untuk membersihkannya, kita juga semuanya itu kan yang kita lakukan ini atas bimbingan Allah. Jadi kita minta bantuan sama Allah biar dijaga perut kita, dijaga pencernaan kita dari makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang tidak diridhoi sama Allah gitu. Insya Allah dijaga sama Allah. Kalaupun memang itu makanan gak baik, ya pasti ada aja. Allah tuh, kita tuh gak usah makan itu tuh kayaknya udah digerakin gitu sama Allah. Atau saat ini kamu harus puasa, ya jalanin lah gitu. Karena semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini atas bimbingan Allah. Baik buruknya itu atas mauan Allah. Oke, Uma tadi udah fisik, sekarang kita pola makan, dan sekarang kita coba ke rutinitas nih ya, Uma. Boleh ceritakan nggak, Uma, rutinitas Uma pada saat bangun tidur itu bangun jam berapa sih biasanya kan? Terus habis bangun itu biasanya melakukan apa dulu sih ya kan? Nah, kalau anak-anak muda ini biasanya bangun tidur langsung HP nih, Uma. Ya kan? Nah, kalau Uma tuh gimana sih melakukan apa gitu kan? Dan menurut Uma ketika Uma melakukan rutinitas itu berhubungan nggak sih dengan semangat atau produktivitas atau motivasi Uma di dalam menjalani hari-harinya Uma gitu? Kalau saya ya, untuk saya pribadi ya, pertama kali itu kalau bangun tidur ya, pertama kali sekali itu kita bersyukur sama Allah. Masya Allah. Bersyukur atas nikmat Allah, masih dikasih kesempatan untuk hidup, dibangunkan, dihidupkan lagi dari mati kita yang sementara itu. Tidur itu kan mati sementara, dipisahkan roh kita dari badan kita tuh dipisahkan, tapi dibalikan lagi sama Allah, diberi kesempatan lagi kita untuk menemui hari-hari baru. Nah, dengan ya kita harus rasa bersyukur lah gitu, bersyukur kita dikasih kesempatan itu. Doa juga, berdoa, setelah berdoa duduk ya di tempat tidur berdoa, terus kita ke kamar mandi ya bersih-bersih, ya mulai aktivitas
ya aktivitas untuk beribadah. Oke. Itu saya bangun tidur biasanya itu sekitar jam 2 setengah 3. Kalau misalnya memang alhamdulillah sih, memang walaupun tidak dikasih alarm tapi udah alami ya, alhamdulillah itu Allah kasih kesempatan aku, benar-benar memang Allah yang ngebangunin aku gitu loh untuk beribadah gitu. Itu rasa yang benar-benar bersyukur banget. Di antara orang-orang yang masih terlelap tidur, kita masih diingatkan sama Allah untuk beribadah. Dan itu harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Boleh nggak ngasih contoh gitu kan, dari contoh bersyukurnya itu gimana, atau doa yang panjatkan ketika sehabis tidur itu gimana tuh Mungkin bisa jadi contoh ya buat anak-anak muda ataupun usia-usia sebayanya gitu. Kalau dijabarin satu-satu ya panjang ya. Satu aja deh Panjang sebenarnya. Kadang-kadang kalau seandainya, intinya kita bersyukur atas nikmat Allah. Iya. Siap. Bersyukur, terus kita ya seperti itulah. Doa itu banyak. Kalau doa itu kalau mau dijabarin pasti nggak kahana juga kan. Tapi kalau biasanya emang langsung doa gitu ya Iya langsung. Itu begitu bangun, aku langsung bangun, terus langsung duduk di sisi tempat tidur, terus aku langsung berdoa, langsung bersyukur. Biasalah baca doa sebangun tidur ya kan. Terus diikuti dengan doa-doa yang lain gitu, doa-doa yang begitu sunnah Allah, sunnah Rasulullah. Oke, siap. Oke, kita agak ganti topik nih ya. Nah, ketika itu menghadapi tekanan atau misalkan stres gitu ya, apa sih yang biasa lakukan itu agar itu tetap tenang gitu? Berserah diri dan yakin kalau semua yang terjadi di kehidupan kita itu atas ketetapan Allah. Qadar dan qadarnya Allah, dan Allah itu maha tahu yang terbaik buat kita. Jadi Allah itu kalaupun memang kita dikasih kesulitan, ya kita bersyukur. Mungkin Allah kasih kita kesulitan itu, mungkin kita mau diangkat derajatnya, mungkin kita mau dihapus nih, dikikisin dosa-dosa kita, mungkin kita juga dijaga jangan sampai melakukan dosa lagi. Yaitu berbaik sangka kepada Allah itu lebih indah daripada kita mengeluh gitu loh. Jangan sampai naudzubillah min dzalik ya, kita mengeluh atas ketetapan Allah itu, karena semuanya yakinlah, semuanya itu atas bimbingan Allah. Baik buruknya itu atas bimbingan Allah. Siap teman-teman ya, berarti yakin ya untuk merasa tenang itu yakin atas ketetapan Allah gitu ya teman-teman ya. Nah ada nggak sih kunci agar itu tidak mudah cemas ya ketika menemui kondisi yang nggak sesuai harapan nih, misalkan ini kepengen anaknya itu seperti ini misalkan, atau misalkan kepengen suami seperti ini gitu ya, tapi nggak sesuai harapan gitu. Nah itu ada nggak sih kunci agar itu tidak mudah cemas gitu? Begitu kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan, cepat-cepatlah istighfar, mengingat Allah, minta ampun sama Allah. Jadi kalau kita masih dikasih ingat, minta ampun kepada Allah, insya Allah sama Allah akan dipermudah dan diringankan rasa sedih kita. Banyak-banyak istighfar aja. Berarti beristighfar ya ketika menghadapi kondisi yang tidak sesuai harapan kita ya. Istighfar aja. Siap menurut nih seberapa besar sih peran dari keluarga, misalnya anak ataupun suami gitu ya dalam membuat ini bahagia dalam kehidupannya? Iya, karena lingkungan di sekitar itu pendukung ya, kita harus saling mendukung ya dengan perilaku kita itu ya. Kalau di lingkungan yang nggak baik biasanya akan terbawa gitu kan, jadi baik. Makanya kita bagaimana caranya kita bisa membangun kehidupan kita di lingkungan kita itu menjadi baik ya, kita harus saling merangkul. Jadi kalau seandainya satu itu belum tentu kuat, tapi kalau misalnya kita ditopang dengan banyak kaki pasti kan kuat.
Berarti yang menopang si Uma ini berarti suami dan anak. Suami dan anak itu Siap. ya yang pasti mah sama Allah ya. Allah dulu Iya, iya. baru keluar. Karena gini kalau anak itu nanti sewaktu-waktu dia besar dia akan meninggalkan kita, ya kan. Kalau suami ya kita juga nggak tahu kapan kita masih dikasih kesempatan untuk hidup bersama, atau mungkin Allah mau ambil kita salah satu, ya itu kan semua qada dan kadar Allah ya, ketentuan Allah ya. Yang utamanya itu kita akan balik kepada Allah. Iya. Dan kita ya itu utamanya pasti minta keridhaan Allah. Bagaimana caranya kita tuh dibimbing sama Allah biar bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah soleh Allah, ya kan, yang Allah perintahkan gitu, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan khotimah. Itu aja. Siap. Teman-teman itu ya teman-teman ya. Keluarga ya kita didik untuk orientasinya ke husnul khotimah. Betul. Karena kita harus menjaga. Ya kan memang sudah ada sudah ada perintahnya ya, kita harus menjaga anak keluarga kita itu dari siksa api neraka. Jadi saling mengingatkan. Siap Uma. Menurut Uma ada nggak sih pesan yang terpenting yang ingin disampaikan Uma kepada anak hingga nanti cucu Uma kelak? Nggak jauh sih. Sebenarnya pesannya itu nggak banyak, cuma jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan selawat Nabi, baca Quran sehari walaupun 1 ayat. Cuma itu pesannya. Pokoknya kita mendekat diri sama Allah, insya Allah hidup kita akan tenang, nyaman, aman, terus menerima atas ketetapan Allah. Mungkin memang kadang-kadang kita dikasih kesempatan yang nggak baik gitu kan, ya kita berpikir positif lah gitu istilahnya. Jadi maunya Allah itulah yang terbaik. Belum tentu loh kita maunya kita itu yang terbaik. Sudah pasti tapi Allah yang terbaik gitu loh. Iya. Jadi kita harus banyak-banyak lah berusaha untuk mendekat diri kepada Allah. Siap Uma. Uma, di usia sekarang ini hal apa sih yang paling Uma syukuri dalam hidup Uma? Dikasih kesempatan untuk beribadah sama Allah, dikasih kesempatan untuk bertobat dari masa-masa kita yang benar-benar jahiliyah, ya kan. Itu kan ada suatu yang sangat indah, suatu yang sangat ya belum tentu itulah yang harus kita syukuri gitu loh. Itu kita harus syukuri, dikasih kenikmatan itu sama Allah gitu. Siap. Uma, mungkin kan teman-teman di sana yang seumuran Uma itu mungkin masih berada di dalam fase-fase yang gelap ya Uma ya. Nah, mungkin ada nggak sih Uma pesan-pesan kepada teman-teman sebaya Uma gitu ya untuk mendekatkan diri kepada penciptanya atau Allah itu di usia sekarang gitu Uma? Bagaimana tadi? Aku nggak ini. Jadi kan mungkin banyak nih ya Uma terutama yang Islam ya Uma, di usia Uma yang sekarang, teman-teman Uma ya, saudara-saudara Uma di sana, saudara kita juga ya, yang mungkin masih dalam fase-fase istilahnya nakal gitu ya Uma ya, dan istilahnya belum bertobat lah gitu Uma. Nah gimana sih pesan Uma kepada mereka gitu Uma, dan caranya supaya bisa mendekatkan mungkin dengan pendekatan apa gitu Uma yang enak gitu? Dipaksakan, karena untuk kita berbuat baik itu memang harus dipaksakan. Soalnya setan ada di mana-mana. Yang bisa membawa kita ke dalam kemaksiatan itu. Kalau setan tuh ada di mana-mana. Di dalam diri kita pun juga ada nafsu kita. Makanya kita harus bisa mengkontrol segala nafsu kita. Nah, dengan usia-usia kita kayak gini, kalau masih kelam, ayo buru-buru deh. Mau sampai kapan? Gitu loh. Karena kita nggak tahu Allah kapan ngambil kita. Iya kan? Kalau dalam keadaan kita masih jahiliyah, masih dalam keadaan kelam gitu, nauzubillah menjalik ya, jangan sampai gitu kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan suul khotimah, ya dalam keadaan sesat gitu, keadaan dalam Allah tidak meridhoi, tidak dalam rahmat Allah ya, nauzubillah menjalik. Ya, si aku mengajaknya seperti itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau memang sekarang kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan atau melihat gitu, atau mendapatkan contoh atau gimana, atau gugahan dari hati itu, jangan pakai dibilang, jangan ditunda-tunda, segera aja langsung. Apa yang harus saya lakukan? Ya mendekat sama Allah, ya langsung gitu loh. Misalnya hari ini
waktunya udah azan gitu, sholat gitu, cepetan gitu. Memang susah gitu, tapi kalau kita paksakan, karena ibadah baik itu harus dipaksakan. Ibadah baik harus dipaksakan ya Oma. Oke, siap Oma. Sebelum kita ganti topik ini Oma, menurut Oma pendidikan ya Oma di usia Oma sekarang, pendidikan itu seberapa penting sih Oma? Apalagi pendidikan, terutamanya pendidikan Islam gitu Oma. Ilmu ya maksudnya. Iya, ilmu. Itu kita yang namanya mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Mau sampai kita dipanggil sama Allah juga, kita harus tetap sebelum dipanggil sama Allah, kita harus tetap mencari ilmu gitu lah. Karena ilmu itu ada penopang hati kita, biar kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak gitu. Itu memang harus perlu kita ilmu, satu ilmu penyegaran rohani ya. Kalau kita ketemu teman yang satu jalan, satu misi minta ridhonya Allah, itu pasti lebih terdorong lah gitu. Jadi saling mendukung. Biasanya kita kalau sama temen gitu ya, itu kalau ketemu itu pasti kita ada rasa saling mendukung, saling mengingatkan kayak gitu. Itu perlu banget kalau menurut aku perlu banget. Perlu banget dan penting banget ya. Berarti koneksi dengan teman-temannya masih terjalin ya Oma ya? Insya Allah masih ada teman-temanku yang SMA masih, SD masih, SMP masih, terus temen kerja masih, insya Allah ya, walaupun ada beberapa gitu ya, tapi masih tetap kita jalin silaturahim gitu. Jadi ya ukhuwah Islamiyah kita harus tetap kita tingkatkan walaupun kita jauh gitu kan. Sekarang udah serba canggih kan, di dalam udah ada HP ya kan, udah ada macam-macam lah, ada internet, Instagram, Facebook, itu kan bisa dengan, walaupun nomor telepon kadang suka hilang ya, tapi kan biasanya kalau dari Facebook tuh bisa kejangkau ya, atau Instagram bisa kejangkau. Oke Uma. Uma, apakah Uma ini masih merasa memiliki tujuan atau misi hidup yang Uma masih ingin capai gitu Uma? Tujuan atau misi hidup yang masih ingin Uma capai? Aku masih belum ngerasa ya, salah ya, aku masih belum merasa baiklah di hadapan Allah, masih tetap harus minta pertolongan Allah dan bimbingan Allah agar tetap dijagalah hatiku, tetap beribadah kepada Allah gitu mintanya. Itu aja sih sebenarnya. Aku kalau untuk duniawi itu mengalir aja, apa yang Allah kasih ya kita terima dan syukuri gitu lah. Oke Uma. Berarti misi Uma ini tetap istiqomah ya Uma, di jalan Allah. Iya, istiqomah di jalan Allah. Oke, siap Uma. Uma, boleh nggak Uma menyebutkan 3 aktivitas yang paling Uma rekomendasikan untuk orang tua di usia Uma ke atas agar tetap bahagia nih Uma? Ya, jangan pernah lepas dari mengingat Allah. Oke, 1. Yang kedua, ya, pokoknya dimanapun kita berada itu hati kita harus koneksi terus sama Allah. Mungkin ya kita dengan cara berzikir dengan nama-nama Allah ya kan, atau kita banyak-banyak istighfar. Ya namanya kita kan pasti dulu pernah merasakan salah gitu, perbuatan salah atau tingkah laku kita yang membuat orang menjadi nggak suka sama kita gitu. Kita kan harus banyak-banyak istighfar, atau mungkin biar dijaga sama Allah, biar kita tuh inget lah gitu, jangan ya istilahnya takutlah sama Allah gitu. Kalau kita takut sama Allah, insya Allah nanti akan timbul sendiri tuh kepengen sholat, kepengen zikir, kepengen baca Quran, kepengen baca sholawat, itu akan timbul sendiri. Karena kita intinya takut sama Allah. Nah, udah banyak nih Uma nih. Berarti memang pada intinya jangan lupa untuk mengingat Allah berarti Uma. Nanti berarti aktivitasnya jadi banyak tuh teman-teman ya. Di istighfar ya, zikir, sholat, sholawat mengaji lah gitu, baca Quran juga gitu kan. Kalau kita itu udah aku rasain kok, dan aku bisa membandingkan dengan yang dulu dan yang sekarang gitu kan. Maksudnya sekarang tuh satu lebih terarah, waktuku itu lebih tertata rapi, maksudnya
jam sekian aku mesti harus seperti apa, jam sekian mesti harus apa gitu tuh udah kebiasaan yang memang aku lakukan gitu untuk hari itu lebih tertata gitu loh karena ridhonya Allah ya. Terus lebih rasanya mendekat diri kepada Allah itu kita lebih tenang. Ada punya perasaan aku masih punya Allah. Allah masih sayang sama aku. Walaupun memang kenyataannya mungkin ya namanya di hidup itu pasti ada pasang surutnya ya. Hidup itu pasti ada susah, ada senang, ada sedih, ada gembira, itu pasti kan berpasang-pasangan. Tapi kalau kita mengingat Allah, selalu mengingat Allah ya Allah, Engkaulah yang maha segala-galanya, Engkau yang memiliki hatiku, yang membimbingku, yang membawaku ke arah yang baik gitu loh. Makanya kita harus seperti itu. Jadi punya prasangka baik kepada Allah itu menjalani hidup itu tenang. Gitu. Siap. Oke, Uma, kalau Uma boleh berpesan nih ke generasi muda ya, kayak kita nih ya, mahasiswa gitu-gitu ya, anak-anak psikologi dan lain-lain gitu ya. Apa sih hal-hal yang perlu kita atau mereka tanamkan ya, generasi muda tanamkan sejak sekarang supaya hidupnya itu lebih bermakna di usia tua nanti, Uma? Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya gini ya, ini karena aku melihat dari contohnya dari anak-anakku juga gitu kan. Kehidupan anak-anak sekarang itu kan memang sangat memprihatinkan gitu kan. Kemaksiatan itu sudah nggak malu gitu loh. Dilakukan sama mereka itu dengan salah terang-terangan. Makanya sebenarnya ini fondasi pertamanya itu harus dari rumah, dari orang tua gitu kan, untuk menguatkan yang satu itu. Kedua ya memang ilmu itu harus perlu ya, harus dicari. Ketiga tuh kalau anak-anak muda sekarang itu kalau memang didekatkan diri kepada Allah gitu kan, dengan cara kegiatan yang positif, terus dengan cara ya kegiatan-kegiatan yang membawa kepada keridhaan Allah gitu, maksudnya ibadah-ibadah kayak pesantren kilat gitu, itu insya Allah nanti dia akan menguatkan pribadi. Kalau misalnya gini, kalau para anak-anak sekarang itu didekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan terarah dan tertata gitu hidupnya gitu. Jadi kita kan ya cuma Allah tuh biar ridho. Kalau Allah ridho, mau kita kayak apapun, mau kita melangkah dengan yang kita mau, pasti kalau sana Allah udah ridho itu enak gitu loh. Oh iya, Allah udah ridho, insya Allah akan dilancarkan. Makanya kuncinya itu ya kita harus tetap mendekat kepada Allah. Kuncinya itu anak-anak sekarang itu harus mendekat kepada Allah agar harus dijauhkan dari maksiatan gitu loh. Perbuatan-perbuatan keji, mungkar, ya kan? Terus zina itu kayaknya kita udah bagaimana ya, mau tutup telinga ya nggak bisa karena memang ada di lingkungan kita. Mau kita tutup mata ya nggak bisa. Makanya kita yang mengerti, yang paham, yang tahu, kita harus tetap melindungi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan mereka nanti akan di masa depan. Karena yang namanya penyesalan itu nggak akan datangnya permulaan, nggak ada. Penyesalan itu datangnya akhir. Kalau sudah dilakukan nanti nyesel. Makanya kalau seandainya kita udah prinsip kita pribadi kita Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Insya Allah generasi muda yang sekarang itu selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin ya Allah. Terima kasih Uma. Itu pesan-pesannya ya teman-teman ya, ke generasi muda didengerin tuh, dekatkan diri kepada Allah atau pencipta kita ya. Oke Uma, pertanyaan terakhir dari aku ya. Mungkin nanti ada pertanyaan tambahan dari Mbak Hana ya teman-teman. Uma, bagi teman-teman Uma atau teman-teman orang tua yang mungkin merasa kesepian, cemas, overthinking kan banyak ya Uma ya, orang-orang tua yang cemas, overthinking gitu ya. Pesan apa sih yang ingin Uma sampaikan kepada mereka gitu? Jika kita merasa kesepian, ditinggalkan dari teman-teman yang biasanya kita sering kongko katanya ya, kumpul-kumpul ya, itu sebenarnya nikmat Allah. Allah cuma kepengen kita mendekat.
Allah cuma kepengen, ayolah, kamu tuh punya aku, kata Allah. Cuma seperti itu gitu. Kalau kita jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa kesepian karena Allah tuh ada selalu buat kita gitu. Insya Allah. Dulu juga aku juga pernah ngerasain kesepian ya. Kalau lama kan kita kalau udah usia-usia seperti ini kan anak makin menjauh ya, dia mungkin punya rutinitas sendiri atau mungkin dia udah punya keluarga sendiri, sudah pasti kan tidak bisa lagi sering-sering kumpul sama kita. Ya udah, memang udah waktunya itu kita mendekat sama Allah karena memang sudah siklusnya seperti itu gitu, balik lagi gitu. Kata Allah, ayolah kamu balik lagi, ini kamu dikasih kesempatan, ambillah kesempatan itu, jangan pernah disia-siakan kesempatan itu. Karena kalau udah di masa tua itu jangan punya berpikiran saya kesepian, saya sedih, enggak gitu loh. Allah ada buat kita gitu, jangan minta, jangan pernah sungkan kita nggak minta sama Allah, malu atau gimana, minta aja, karena semuanya Allah punya, iya kan? Allah semua punya, maka minta aja, jangan pernah merasa diri kita tuh sendirian, kesepian. Kalau kita udah mendekat sama Allah, insya Allah itu sedih kita, ya itu hiburan kita, itu gelitikannya Allah gitu loh, tegurannya Allah biar, kalau udah sedih nih, ya udah apa sih yang harus dilakukan? Ambil air wudhu, sholat, minta sama Allah dikuatkan hati kita. Masya Allah. Pokoknya intinya seperti itu. Dalam hidup ini intinya ya kita mendekat kepada Allah, terima akan ketetapan Allah ya kan. Udah nikmat rasanya. Nggak usah pakai ngoyo harus begini kok, yang orang lain punya ini kita enggak, jangan. Kok orang lain bisa bahagia kok kita dikasih ujian, ya jangan gitu. Karena belum tentu semua orang itu bisa dan kuat gitu loh dengan ujian. Kan Allah penunjuk kita itu pasti karena kita mampu gitu, dan kita harus bersyukur gitu loh pada Allah. Jangan dianggap kalau ujian itu cuman karena Allah benci sama kita, enggak. Jangan dianggap gitu. Ujian itu karena Allah sayang. Gitu. Allah sayang. Ujian itu karena Allah sayang. Masya Allah. Dari Bahana ada tambahan? Enggak sih, kayaknya udah cukup semua terbahas ya. Oke, mungkin banyak sekali insight ya teman-teman ya, pesan kepada generasi muda, pesan kepada anak-anak ya, terutama kepada orang-orang tua ya, seumuran Uma ya. Jangan pernah merasa sendiri ya, karena itu hanya ujian ya Uma ya, untuk mendekatkan bunga-bunga kehidupan lah istilahnya. Mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Sama itu ya, jangan lupa terus harus melibatkan Allah dalam semua hal. Betul Uma ya. Ya, tadi juga Uma sempat bilang ya, menanamkan bahwasannya kita harus selalu butuh Allah ya Uma ya. Betul. Nanti aktivitasnya jadi sholat gitu ya, berzikir ya, ngaji, sholawat gitu ya teman-teman. Dipermudah lah. Oke. Jadi kayak ke bawah arus sendiri gitu ya. Oke. Uma ada lagi yang mau disampaikan mungkin Uma buat edukasi ke teman-teman nih mungkin Uma ya. Ya, kayaknya aku sih kalau untuk edukasi atau gimana ya pesannya gitu aja. Semua manusia itu akan kembali kepada Allah. Maka selama di dunia ini dikasih kesempatan, berbenahlah diri. Masya Allah. Berbenahlah diri. Selama masih dikasih kesempatan, berbenahlah diri. Oke Uma, terima kasih ya Uma udah mau jadi narasumber kita ya di tugas kita ya. Semoga Uma sehat selalu ya, murah rezeki gitu ya Uma, apa yang dihajatkan semoga tercapai semua ya Uma ya. Kita tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.